Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mina Tani Mandiri, channelnya pembenihan ikan atau channel perikanan. Semoga di kesempatan kali ini kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT dan tetap diberi kelancaran dalam mencari rezekinya, khususnya yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Mina semuanya atau sahabat YouTube, pada kali ini atau pada update video ini saya tidak akan membahas tentang pertumbuhan ikan. Tapi kali ini yang kita bahas adalah tentang penampungan air. Ya, apa manfaat penampungan air gitu istilahnya. Jadi fungsi dari penampungan air itu sebenarnya banyak sekali. Di sini di tempat saya sebenarnya air mengalir sepanjang musim. Seperti ini. Ya. Di atas lahan kolam saya itu mengalir air irigasi yang tidak pernah berhenti mengalir sepanjang tahun. Bahkan kalau musim kemarau ini sangat jernih, dan yang jelas karena mengalir dari jauh dari hutan, kandungan oksigennya bagus sekali, luar biasa bagusnya. Tapi saya tetap membuat penampungan air. Apa tujuannya? Ya, itu saya sekalian menjawab pertanyaan dari sahabat Mina tentang penampungan air. Siapa kemarin ya? Apa Mas Inan Nugroho atau kalau nggak salah? Bagaimana kalau pakai air sumur itu? Walaupun pakai air sumur itu kalau dimasukkan ke penampungan dulu itu akan lebih bagus. Biasanya di kolam penampungan akan tumbuh plankton, dan itu yang sangat diperlukan untuk pembenihan. Jadi tumbuh kembang ikan itu akan lebih bagus bila plankton yang di kolam itu jumlahnya memadai. Gitu sahabat Mina. Walaupun secara teori itu kalau dari air dari sumur bor itu sudah bagus, pH-nya juga stabil, tapi biasanya kandungan oksigennya masih sangat rendah. Itu untuk pembenihan lebih bagus dimasukkan penampungan dulu. Kemudian kalau saya bikin penampungan itu untuk mengantisipasi ikan-ikan predator. Di dalam saluran air itu pasti banyak ikan predator, kayak kutuk agak kecil itu, kotas kalau di sini ya, dan ikan-ikan yang lain. Yang jelas mengantisipasi predator seperti ini maksudnya di sini, dan kita buat keluarnya itu di ujung kolam. Nah, ini ada paralon, itu tempat mengalirnya ke bawah itu lewat situ. Jadi kalau ada pasir, ada kotoran kasar, itu akan mengendap di sini di bawah pemasukan, dan yang kita alirkan ke kolam-kolam kecil itu sudah bersih dari hewan kecil juga,
dan bersih juga dari pasir atau lumpur. Itu peralon yang di ujung aliran itu yang saya buat saluran keluar. Nah, ini kita taruh peralon yang berlubang kecil. Tujuannya yaitu tadi untuk menghindari ikan predator. Jadi kalau ada ikan predator masuk ke kolam, aman menetap di kolam penampungan dan tidak masuk ke kolam pembenihan. Dan selain itu, jika musim penghujan, biasanya aliran dari sungai itu keruh. Nah, tapi kalau kita membuat penampungan, itu kita tetap bisa mendapatkan air bersih untuk mengaliri kolam, untuk kebutuhan kolam lah, karena rata-rata pada budidaya pembenihan itu sangat sering ganti air, walaupun tidak rutin, tapi karena kolamnya ya lumayan banyak, jadi sering ganti airnya lain kolam, istilahnya tidak satu kolam sering diganti. Ya, seperti ini sahabat Mina. Ini ikan yang berumur 3 minggu, tapi karena ini siang hari ya, jadi ikannya tidak kelihatan. Seperti yang saya bilang tadi, jadi manfaat penampungan itu kita bisa memancurkan air seperti ini. Pada proses penambahan air pada anakan ikan itu, kalau saya tidak saya gerojok besar, jadi kita pancuri kecil seperti ini, sesuai kebutuhan. Jadi kalau airnya terlalu pekat, itu pemberian aliran juga agak lama. Tapi kalau masih belum pekat, bisa 1-2 jam sudah cukup pada dasarnya untuk pengenceran. Walaupun secara teori ini juga bisa menambah pasukan oksigen kalau dipancurkan seperti ini. Nah, tapi kalau airnya langsung dari irigasi, itu tekanannya kurang. Yang jelas, kita tidak bisa memanfaatkan setiap saat, karena terkadang pintu masuk air dimatikan oleh petugas karena banjir segala macam. Nah, itu salah satu fungsi yang akurat, yang maksimal untuk pembenihan. Jadi dikala aliran dimatikan oleh petugas pengairan, kita masih punya stok air. Nah, dan seperti yang saya bilang tadi, apapun airnya, mau dari irigasi, mau dari sawah yang sudah masuk sawah, maksudnya dari aliran sudah masuk sawah dan kita gunakan untuk kolam, itu kita bisa lakukan penampungan dulu juga, karena di dalam penampungan itu kita bisa mengurangi residu kimia yang ada di aliran air, dan juga yang dari sumur otomatis akan lebih bagus bila dimasukkan ke penampungan dulu. Gitu ya mas yang di kolom komentar. Saya tidak punya kolam penampungan, tapi saya punya kolam tanah. Itu sudah bagus, itu sudah cukup untuk penampungan. Intinya, kalau saya, yang namanya kolam itu adalah tempat wadah air.
mau kolam tanah, mau kolam pasangan, mau kolam terpal, tidak apa-apa, tidak masalah. Intinya kolam itu adalah tempat air untuk budidaya ikan, air untuk ya segala macam lah itu. Jadi pemanfaatannya, kalau air dari sumur dimasukkan ke kolam penampungan yang notabene kolam tanah, itu waktu mengambil atau waktu memompa, usahakan ujung pompa, ujung penghisap itu dikasih saringan halus biar tidak kemasukan ikan predator. Terkadang alhamdulillah kalau kolam penampungannya di atas seperti saya ini, kolam penampungan air di atas sendiri, jadi tidak perlu pompa, kita alirkan lewat peralon-peralon yang sudah kita setting tuh. Jadi kita turas tinggal buang, kita aliri, kita mau isi tinggal ambil, tinggal ngalir. Itu kemudahannya kalau kita bikin penampungan di tempat yang paling atas. Yang jelas keluarnya diberi penyaring biar tidak ada ikan predator atau benih ikan predator. Karena kalau di pembenihan itu sangat rentan dan sangat bahaya terhadap ikan predator. Oke, sahabat Mina, saya kira sekian dulu update hari ini tentang manfaat penampungan air seperti ini. Ada yang kurang berkenan mohon maaf. Bila konten ini bermanfaat, tolong dibagikan kepada sahabat-sahabat Mina, biar sahabat Mina juga tahu apa yang sahabat Mina ketahui. Bila kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.